Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Asmara Yumarni. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UTS secara lisan dalam bentuk video singkat tentang 4 soal yang dikirimkan oleh Ibu Asmara Yumarni. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pertanyaan pertama, menurut saudara bagaimana mengimplementasikan kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Jelaskan. Pada dasarnya, untuk mengimplementasikan Al-Quran, kita bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu bagaimana cara kita mengimani tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori kedua yaitu kita dapat membaca Al-Quran dan menjalankan semua perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu tentang bagaimana cara kita dalam mempraktekkan isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita masuk ke soal kedua, yaitu apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses perwahyuan dan penghimpunan Al-Quran. Jelaskan dengan alasan. Seperti yang kita ketahui bersama, yaitu ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap dan berkala. Bahwasanya Allah menurunkan secara berkala, yaitu agar Al-Quran dapat dimaknai dengan jelas dan semua ayat-ayat Al-Quran itu dapat diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran itu akan menjadikan kita pedoman untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir kiamat kelak dan mendapatkan ridhonya Allah untuk mendapatkan surganya Allah. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Jawab dengan alasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pedoman hidup, yaitu Al-Quran. Dan jika kita mengimani Al-Quran, maka kita akan menemukan titik terang tentang jalannya kehidupan kita di dunia. Dan jika kita melaksanakannya dengan baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktek penafsiran Al-Quran? Jelaskan dengan alasan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran merupakan metode yang digunakan oleh para penafsir untuk menemukan arti yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran dan menemukan titik terang tentang apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Metode penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah ijmali, yang kedua adalah tahlili, yang ketiga adalah muqarrin, dan yang keempat adalah maudhu'i. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang praktek penerapan penafsiran Al-Quran. Penafsiran Al-Quran terbagi menjadi 2 pola, yaitu pola yang pertama biasanya kita temukan pada sub-bahasan bayan. Lalu pola yang kedua biasanya kita temukan pada tema-tema tertentu dari sumber At-Tabatabai dari buku yang berjudul Al-Mizan di Tafsir Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya tentang jawaban yang diberikan dari soal Ibu Asmara Yumarni tentang Al-Quran dan Hadis. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.